Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenankan, kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-12 sebagai berikut. Program kerja Majelis Kridatama Pancasila. Aspirasi ini berintikan visi, misi, tujuan, dan program kerja dari Majelis Kridatama Pancasila, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan yang baik ini, kesempatan ke-12 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Program Kerja Majelis Kridatama Pancasila. Maaf Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi program kerja Majelis Kridatama Pancasila? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Sebelum kami sampaikan tentang program kerja Majelis Kridatama Pancasila, perlu kami sampaikan visi dan misi Majelis Kridatama Pancasila sebagai berikut. Visi Majelis Kridatama Pancasila: terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Misi Majelis Kridatama Pancasila: mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan Majelis Kridatama Pancasila: bekerja sama dan menjadi pelaksana program kerja dari BPIP Republik Indonesia, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program kerja Majelis Kridatama Pancasila yang dimaksud pada aspirasi ke-12 ini adalah: 1. Capaian hasil aktivitas dan kegiatan yang direncanakan dan menjadi indikator keberhasilan kepengurusan Majelis Kridatama tingkat pusat, baik di bidang umum maupun di bidang khusus, terkait dengan penegakan nilai-nilai Pancasila. 2. Capaian hasil aktivitas dan kegiatan yang direncanakan dan menjadi indikator keberhasilan kepengurusan Majelis Kridatama tingkat provinsi, baik di bidang umum maupun di bidang khusus, terkait dengan penegakan nilai-nilai Pancasila. 3. Capaian hasil aktivitas dan kegiatan yang direncanakan dan menjadi indikator keberhasilan kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat kabupaten kota, baik di bidang umum maupun di bidang khusus, kaitannya dengan penegakan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Mohon maaf Bapak,
Apa indikator keberhasilan program kerja kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila di tingkat pusat? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmania MPD yang kami hormati atas kelanjutan pertanyaannya. Indikator keberhasilan program kerja Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Di bidang umum meliputi terlaksananya sarasehan atau sembilan Majelis Kridatama Pancasila di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Dapat terbentuknya pengurus Majelis Kridatama tingkat provinsi di seluruh Indonesia. 3. Dapat tersosialisasikannya ADART dan program kerja Majelis Kridatama Pancasila Pusat ke Majelis Kridatama Pancasila Provinsi seluruh Indonesia. Dapat tersedianya sekretariat atau kantor Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat. Terlaksananya pengukuhan kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat. Di bidang khusus meliputi terbentuknya kepengurus Majelis Kridatama tingkat pusat sampai dengan berbadan hukum. Tersusunnya ADART Majelis Kridatama Pancasila. Tersusunnya kurikulum dan tersedianya dosen pengajar program S2 dan S3 Prodi Pancasila. Dimilikinya surat izin operasional program S2 dan S3 Prodi Pancasila pada perguruan tinggi yang membuka pusat studi Pancasila atau perguruan lain yang mendapat persetujuan membuka program Prodi S2 S3 Pancasila. Tersusunnya dan terlaksananya MOU penyelenggaraan program studi lanjut S2 dan S3 Prodi Pancasila dengan perguruan tinggi pusat studi Pancasila dan atau perguruan tinggi negeri di setiap ibu kota provinsi. Maaf Bapak, apa indikator keberhasilan program kerja kepengurusan Majelis Kridatama untuk tingkat provinsi? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmania MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Indikator keberhasilan program kerja Majelis Kridatama Pancasila tingkat provinsi dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bidang umum meliputi terlaksananya sarasehan atau seminar Majelis Kridatama Pancasila di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia oleh pengurus Majelis Kridatama Pancasila masing-masing provinsi yang bersangkutan. Terbentuknya pengurus Majelis Kridatama Pancasila tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia oleh pengurus Majelis Kridatama Pancasila provinsi yang bersangkutan. Dapat tersosialisasikannya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat kepada Majelis Kridatama Pancasila seluruh kabupaten kota di Indonesia. Terlaksananya pengukuhan kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat provinsi masing-masing. Program di bidang khusus meliputi terbentuknya kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat provinsi sampai dengan berbadan hukum memiliki SK. Tentunya dari Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat. Dilaksanakannya ADART Majelis Kridatama Pancasila. Dapat tersosialisasikannya kurikulum program S2 S3 Prodi Pancasila kepada para dosen Pancasila dan guru SLTA pengampu mata pelajaran PPKN. Dimilikinya dan dipelajarinya surat izin operasional program S2 dan S3 Prodi Pancasila dan dijadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Terlaksananya MOU penyelenggaraan program studi lanjut S2 dan S3 Prodi Pancasila kerjasama dengan perguruan tinggi pusat studi Pancasila dan atau perguruan tinggi negeri di setiap ibu kota provinsi yang bersangkutan. Lalu, indikator keberhasilan program kerja kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila di tingkat kabupaten atau kota bagaimana? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmania MPD yang kami hormati atas kelanjutan pertanyaannya. Indikator keberhasilan program
program kerja Majelis Kridhatama Pancasila tingkat kabupaten kota dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bidang umum meliputi terlaksananya sarasehan atau seminar Majelis Kridhatama Pancasila di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dapat terbentuknya pengurus Majelis Kridhatama Pancasila tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tentunya secara bertahap. Tersosialisasikannya ADART dan program kerja Majelis Kridhatama Pusat kepada Majelis Kridhatama Pancasila seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tersedianya sekretariat atau kantor Majelis Kridhatama tingkat kabupaten kota masing-masing. Terlaksananya pengukuhan kepengurusan Majelis Kridhatama Pancasila tingkat kabupaten kota masing-masing. Adapun di bidang khusus, indikator keberhasilan Majelis Kridhatama Kabupaten meliputi terbentuknya kepengurusan Majelis Kridhatama tingkat kabupaten kota sampai dengan berbadan hukum, ber-SK. Dapat tersosialisasikannya ADART Majelis Kridhatama Pusat. Dapat tersosialisasikannya kurikulum program S2 dan S3 Prodi Pancasila kepada calon mahasiswa di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dipelajarinya dan dilaksanakannya surat izin operasional program S2 dan S3 Prodi Pancasila sebagai landasan sosialisasi dan rekrutmen calon mahasiswa. Dipelajari dan dilaksanakannya MOU penyelenggaraan program studi lanjut S2 dan S3 Prodi Pancasila sebagai pedoman rekrutmen calon mahasiswa S2 dan S3 Prodi Pancasila di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, Bapak, kemana arah perjuangan aspirasi program kerja kepengurusan Majelis Kridhatama Pancasila tingkat kabupaten atau kota? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Arah perjuangan program kerja Majelis Kridhatama Pancasila diusulkan sebagai berikut. 1. Dapat terbentuknya badan hukum Majelis Kridhatama Pancasila oleh pemerintah maupun oleh pihak peduli Pancasila dalam bentuk organisasi yang disebut dan berstatus sebagai perkumpulan. Dapat tersusunnya pengurus Majelis Kridhatama baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Arah perjuangan yang ketiga, dapat tersusunnya ADART Majelis Kridhatama Pancasila. 4. Dapat tersusunnya program kerja Majelis Kridhatama Pancasila baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dapat diperjuangkannya dan diterimanya usulan pembukaan strata 2 dan 3 Prodi Pancasila pada sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dapat diterimanya oleh Kementerian Pendidikan Nasional usulan beasiswa peningkatan pendidikan para dosen Pancasila kuliah S3 Prodi Pancasila dan peningkatan pendidikan guru PPKN kuliah S2 atau S3 Prodi Pancasila. Dapat diterimanya mahasiswa dan atau lulusan S2 dan S3 Prodi Pancasila menjadi pengurus utamanya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Baiklah. Lalu, perjuangan aspirasi program kerja Majelis Kridhatama Pancasila ditujukan kepada siapa, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaan kelanjutannya. Kemana dan kepada siapa perjuangan program kerja Majelis Kridhatama Pancasila ini ditujukan? Mohon dengan hormat lagi sangat berkenan dapat menerima aspirasi ini sejumlah pihak sebagai berikut. Pertama, yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2, yang terhormat pimpinan BPIP Republik Indonesia. Yang terhormat Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta kementerian lain yang terkait.
Yang terhormat para pakar dan ahli di bidang Pancasila. Yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah Pancasila di berbagai perguruan tinggi. Yang terhormat para guru SLTA pengampu mata pelajaran PPKN, baik negeri maupun swasta. Yang terhormat gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Yang terhormat berbagai pihak peduli Pancasila dimanapun berada. Oh, terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmania MPD yang kami hormati. Atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi program kerja Majelis Kridatama Pancasila. Rasanya memang gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi usulan program kerja Majelis Kridatama Pancasila sepintas telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas, utamanya kepada yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah Pancasila di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, para guru pengampu mata pelajaran PPKN pada umumnya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta serta madrasah aliyah, dan yang terhormat para pejabat pemerintah terkait pada khususnya, serta para pemerhati tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di NKRI. Insya Allah aspirasi program kerja Majelis Kridatama Pancasila ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Berkenan apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semua sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.